Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayah bunda, bapak ibu sekalian. Jadi tadi kita sudah sempat live ya di akun Instagram Generous ID. Cuman mungkin ada masalah sinyal, mohon maaf ya. Kita gabung di live Instagram saya hari ini. Kita akan coba sambungkan kembali dengan dari Generous ya. Ya, jadi kita akan tetap bahas topik yang sama tentang terapi wicara. Ya, halo. Ya, jadi kita sambil menunggu ayah bunda sekalian, teman-teman sekalian, kita menunggu juga moderatornya Kak Desti dari Generous.id. Ya, ini kita sedang menunggu bergabung dengan moderatornya. Sekali lagi kita akan bahas tentang terapi wicara. Tadi kita sudah bahas sebenarnya tentang definisi terapi wicara, kemudian bagaimana cara kerja terapi wicara, siapa saja yang membutuhkan terapi wicara, dan tadi sudah disinggung sebentar tentang apa aja yang bisa kita lakukan untuk melakukan terapi wicara mandiri di rumah, mungkin oleh ayah bunda gitu ya, atau mungkin yang lain. Oke, ini kita Kak Desti ya, dengan moderatornya sedang disambungkan. Iya. Oke. Dokter, mohon maaf dokter, ada Iya, nggak apa-apa Kak. ya urusan ya. Sip. Oke dokter, Suaranya sudah jelas ya? iya sudah jelas sudah jelas. Iya dokter, sebelumnya terima kasih sekali untuk penjelasannya barusan, itu sangat jelas banget gitu kan, karena memang ya itu adalah salah satu permasalahan ya, polemik permasalahan yang memang itu masuk di kita harus bahas ini gitu dokter. Nah, kemudian dokter, kira-kira dalam terapi wicara itu sendiri tuh ada berapa metode sih yang biasa dilakukan? Ya, jadi kalau metodenya itu sebenarnya ada beberapa sumber ya. Jadi mereka menggolongkan metode itu ada dua, yang namanya ada parent based language intervention, sama ada clinical based intervention. Gitu. Jadi apa bedanya dok antara parent based language intervention sama clinical based direct intervention? Bedanya namanya yang pertama tadi parent based, artinya berdasarkan keluarga ya. Jadi keluarga yang melakukan intervensi. Nah, ada lagi clinical base, artinya mungkin terapis atau dokter yang memberikan terapi intervensi. Tapi tekniknya sebenarnya ada bermacam-macam ya. Teknik yang biasanya diberikan itu ada bermacam-macam, tergantung dari usia, kondisi pasiennya, ya. Makanya perlu dilakukan metode yang tepat sesuai dengan kondisi pasien. Biasanya sistem di intervensi dini itu akan dilaksanakan untuk mengobati bayi ataupun balita yang menderita masalah bicara saat kecil. Jadi sebenarnya terapi ini akan lebih baik ketika memang dari kecil atau dari sejak dini diberikan. Biasanya ada rangkaian-rangkaiannya juga, ya rangkaian-rangkaiannya. Dan tujuannya tadi sama ya, masih mengembangkan kemampuan komunikasi sesuai dengan usianya. Ya, jadi kita harus mengetahui kira-kira usia segini udah seharusnya sudah bisa ngomong apa ya gitu ya. Jadi contohnya kalau udah usia 4 tahun kan harusnya udah ngoceh tuh, udah bisa ngomong dengan panjang ya. Nah, jadi biasanya kalau misalnya ada keterlambatan, nah orang tua bisa membantu ya dengan metode tadi, metode parent based language intervention. Tapi kalau orang tua masih belum yakin, bisa pakai metode clinical based intervention, biasanya dengan terapis atau dokter. Nah, mungkin kita bahas dulu satu kali ya Kak Desi ya. Nah, Ya, jadi kita sejauh ini hmm, kalau parent beds di Indonesia itu sendiri bagaimana dok? nah kalau parent based ini umumnya belum terlalu banyak ya orang tua tahu. Nah, biasanya orang tua yang mungkin tidak ada dari segi pendidikan kurang. Nah, ini banyak yang belum belum paham seperti itu Kak Desti. Tapi mungkin beberapa orang tuanya yang mungkin sudah melek dengan digital, sudah mungkin melek dengan kondisi dengan era belajar seperti ini, mungkin ada juga beberapa yang sudah paham. Kalau untuk berapa persennya, saya belum ada penelitian yang saya baca nih, berapa persennya orang tua yang sudah menerapkan parent based ini. Tapi yang jelas sudah ada, pastinya sudah ada beberapa yang sudah melakukan parent based language intervention ini, Kak Desti. Oke, nah berarti kalau untuk parent beds itu kan berarti dilakukan di rumah gitu ya dok ya? Iya, Kita lakukan mandiri di rumah ya dok ya? Nah itu benar. caranya gitu, karena kan kita biasanya itu enggan untuk melakukan karena kita tuh nggak tahu caranya. Iya, benar sekali. Jadi, ya berarti supaya kita bisa melakukan di rumah, berarti harus tahu caranya dulu, ya Kak Desti ya, benar. Jadi secara umum, parent-based language intervention ini adalah sebuah metode yang menjadikan orang tua atau ayah bunda sekalian di rumah sebagai pengganti speech therapist. Ya, pengganti speech therapistnya ya, dokter ataupun terapis yang lain. Jadi, ayah bunda itu akan diberikan silabus yang berisi materi yang harus dipraktekkan di rumah.
bersama balita atau bersama anak-anaknya, terutama pada anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara, ya. Jadi ayah bunda akan menjalani beberapa sesi latihan, ya, bersama speech therapist. Biasanya nih speech therapistnya itu memberikan latihan kepada ayah bunda, ya. Biasanya sesi latihan ini diadakan dalam bentuk kelompok yang terdiri dari beberapa orang tua. Jadi kalau mau tahu nih, mau belajar, ayah bunda mau belajar, nanti bisa tuh hubungin speech therapist supaya dilatih, supaya bisa melakukan di rumah. Nah, biasanya ayah bunda ini akan diajarkan mengenai strategi spesifik untuk dapat meningkatkan interaksi dengan balita. Ya, melalui sesi latihan ini, orang tua itu diharapkan bisa menguasai materi-materi yang disampaikan, ya, dan juga bisa berinteraksi dengan anak di rumah. Nah, orang tua ini sebenarnya dinilai dapat cukup perannya cukup penting ya dalam memberikan metode-metode yang tadi. Nah, metode-metodenya apa aja dok yang bisa kita berikan, yang bisa orang tua berikan? Nah, sebenarnya tadi sudah saya singgung sebenarnya Kak Desti tadi. Jadi yang pertama tadi ya kita bisa dengan latihan. Latihan apa? Latihan kalau misalkan nih si anak itu ada kekurangan dalam mengucapkan bunyi-bunyi tertentu. Contohnya yang tadi saya sebutkan seperti huruf F misalnya. Jadi latih ia mengeluarkan bunyi dengan sendirinya. Ya, setelah itu akan lebih mudah bila ibu atau ayah bunda memasukkannya ke dalam suku kata. Ya, atau contohnya fa, fi sebelum beralih ke kata yang sebenarnya memiliki makna. Ya, jadi pengulangan yang sering itu adalah kunci keberhasilan latihan ini. Ya, dan ayah bunda pun juga bisa mengkreasikan dalam bentuk games ya, agar proses pembelajarannya bisa lebih menyenangkan. Nah, kalau seandainya anaknya ada perkembangan atau ada yang lebih baik seperti itu ya, atau ada kemajuan, jangan lupa tadi seperti yang saya sebutkan adalah berikan hadiah kepada si kecil ya, ketika si kecil berhasil menyelesaikan sejumlah latihan. Nah, yang kedua tadi ya saya sebut sudah saya singgung juga, mungkin tadi ada yang agak suaranya kurang jelas, saya ulangi lagi, jauhkan berbagai macam gangguan saat latihan. Jadi kalau di rumah ya, kadang tuh anak kan seringan main game ya, main game, main gadget. Jadi ketika kita melakukan terapi itu kepada anak, saatnya kita misalkan nih kita lagi lakukan terapi, usahakan kecilkan atau matikan TV. Kemudian atau istilahnya jangan biar anak main game dulu selama terapi wicara di rumah. Ya. Kenapa? Karena ketika kita lakukan terapi wicara, sementara misalkan anaknya main game, ya mungkin dia nggak bakal dengarkan dengan baik, nggak dengarkan dengan fokus. Kemudian si anak juga mungkin tidak melihat orang tuanya berbicara, ya. Jadi suaranya mungkin suara dengan gerakan lidah, gerakan bibir tidak sama gitu. Makanya ketika dilakukan latihan, ya usahakan semaksimal mungkin jauhi gangguan-gangguan saat latihan, termasuk gadget dan sebagainya. Ya, kalau di rumah, karena kan di rumah tuh kadang TV nyala, ini nyala, itu nyala gitu ya. Jadi usahakan supaya anaknya fokus. Kita harus berikan kesempatan bagi anak untuk benar-benar bisa mendengarkan dengan jelas, bisa melihat kita dengan jelas gitu. Kemudian apa lagi dok? Ya tadi ya, kita harus sabar dalam semua prosesnya, dan juga boleh namanya metodenya itu bermain dengan sedotan. Pernah dengar nggak Bapak Ayah Bunda sekalian? Jadi ada bermain dengan sedotan metodenya nih. Jadi menyedot cairan atau menghembuskan udara ini bisa membantu anak ya. Membantu apa tuh dok? Membantu mengembangkan kekuatan otot di mulutnya ya, supaya ucapannya jelas ya. Biasanya ini dibuat dalam bentuk permainan. Contohnya nih, bunda bisa mengambil bola pingpong. Tahu ya bola pingpong ya? Bola tenis meja ya. Nah, dan berlomba dengan anak untuk memasukkan bola tersebut ke gawang dengan cara meniupnya melalui sedotan. Ya, jadi kita letakkan bola pingpong nih di meja, ya kan? Kita berlomba sama anak untuk meniupnya melalui sedotan itu. Nah, itu dia gunanya untuk mengembangkan kekuatan otot. Ya, jadi bisa berlomba nih sama si kecil untuk menahan bola pingpong di ujung sedotan dengan cara menyedotnya. Ya, kalau misalkan tadi menghembus ya, ini menyedotnya juga bisa. Jadi tadi kalau menghembus siapa yang paling jauh, ada juga bisa dengan menyedot seperti itu. Gitu ya Kak Desti ya. Kak Desti, suara saya jelas Kak Desti? Lagi buffering lagi nih ya suaranya ya. Oke, ayah bunda sekalian, kalau suara saya jelas nggak? Sebelum saya lanjutkan, suara saya jelas? Apakah suara saya macet-macet? Kalau jelas tolong buat di kolom chat di bawah ya. Suaranya jelas dok gitu. Oke. Ini soalnya dari Kak Destinya ini buffering nih. Jelas ya, oke. Suara saya jelas, tapi akunnya Kak Desti yang
buffering ya, yang tidak yang buram ya. Oke, kalau suara saya jelas, berarti saya lanjutkan ya, boleh ya? Oke, mantap. Nah, yang metode selanjutnya apa, Dok, yang bisa dilakukan oleh orang tua? Bisa orang tua memberikan metodenya metode dengan membaca buku. Gimana, Dok, maksudnya membaca buku? Jadi, kita bacakan atau membacakan buku favorit untuk si kecil. Lalu minta ia untuk membacakannya kembali ya kepada ayah atau bunda. Ini merupakan terapi bicara yang baik nih untuk meningkatkan kemampuan bicara anak. Nah, jika anak masih terlalu kecil untuk dapat membaca, nah minta ia untuk menjelaskan apa yang ia lihat dalam buku itu. Atau tujuannya ini untuk apa, Dok? Untuk memperkuat ucapan dan kepercayaan dirinya. Nah, itulah cara melakukan terapi bicara pada anak di rumah. Ya, jadi kalau ayah bunda sekalian dianjurkan untuk mendiskusikan masalah bicara ini dengan yang ahlinya dulu ya. Jadi supaya terapinya pun bisa sesuai. Ya, supaya bisa sesuai dengan keterampilan si kecil seperti itu. Itu Kak Desti, suara saya sudah jelas Kak Desti? Coba Kak Desti bersuara boleh? Oke, Kak Destinya mungkin tidak bisa merespon ya, tapi mungkin Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian boleh ya ketika ada yang ingin ditanyakan, saya coba baca kolom chat di bawah dulu ya. Ini ada dari Bunda Fitri Ramadhani Effendi. Kak Desti, bisa direspon saya? Iya, halo dok. Oke, Oke, bisa. berarti udah kembali ya caranya ya. Tadi kita sudah bahas tadi metodenya yang bisa dilakukan di rumah nih Kak Desti. Ada lagi pertanyaannya mungkin? Iya, banyak banget pertanyaan yang memang sudah masuk ke kita. Nah, ini dok, bagaimana nih dok, jenis latihan apa saja yang bisa dilakukan ketika memang si anak itu ada gangguan dari pendengaran itu, kesulitan mendengar gitu dok?